Perasaan gue yang pengen nengok ke belakang itu, akhirnya dengan berat hati gue nengok. Dan kalian tahu gue lihat apa? Ya, pocong. Hai, kembali lagi di Vegans TV. Kali ini gue akan nyeritain kisah nyata yang gue alami sendiri, dan menurut gue serem banget. Penasaran ceritanya? Langsung aja. Pada waktu sore, waktu gue abis pulang main nih sama teman-teman gue, di jalan arah pulang tuh teman gue ngomong gini. Ini teman gue namanya Sandy. Gimana kalau besok kita jalan-jalan pagi? Ya udah, di situ gue langsung jawab, ya udah ayo, mumpung gue juga udah lama nih gak nikmatin suasana pagi. Nah, teman gue satunya yang namanya Marcel ikut ngejawab, apalagi kalau jalan-jalannya ngeliatin sawah dan juga jalan raya yang baru dibangun. Di situ kan pemandangannya bagus banget. Nah, selesai kita ngomong gitu, kita sepakat nih buat besok jalan-jalan pagi. Singkat cerita, pada paginya sekitar pukul 4.30 nih, gue harus ke rumah temen gue yang namanya Sandy ini buat ngebangunin dia. Nah, jarak rumah gue dengan rumah Sandy ini gak terlalu jauh. Jadi gue jalan sekitar mungkin ada 5 meter kali, 5 meter dari rumah gue ke rumah Sandy. Terus nggak lama ya udah gue ketuk pintu, gue panggil beberapa kali, tapi di situ yang membukain pintunya malah ibunya. Terus ibunya bilang, bentar ya tante bangunin dulu Sandy-nya. Nah, singkat cerita, akhirnya gue jalan menuju rumah Marcel. Nah, menuju rumah Marcel itu harus ngelewatin banyak banget pohon-pohon. Ya walaupun ada rumah, tapi jarang-jarang. Gue jalan di situ karena suasana masih sepi dan belum ada suara azan. Di situ gue ngobrol-ngobrol lah sama Marcel. Pada saat gue sampai di depan rumah yang menurut gue ini serem banget. Sebenarnya ini adalah rumah teman gue, namanya Sarah. Jadi rumah Sarah ini desain yang kejauh-jauhan gitu. Dan depan rumahnya itu ada buah pohon kelengkeng gede-gede. Dan sebelahnya lagi udah kebun. Tapi pohonnya tinggi-tinggi, gelap banget. Ada lampu pun itu adanya cuma di rumah warga-warga aja. Di situ gue dengar suara burung. Dan kalau kalian mau tahu, itu suara burung gagak. Teman gue refleks takut. Vin, ini gimana Vin? Gue takut. Jangan lari. Bentar lagi kita udah sampai kok di rumah Marcel. Akhirnya, gue dan Sandy coba buat ngenangin diri dan lanjut jalan. Dari rumah Sarah ke rumah Marcel, itu ternyata ada satu lampu jalan. Dan itu gak terlalu terang. Saking gue sama Sandy ketakutan, mau gak mau nih, gue harus lari. Karena mau gimana lagi? Jalannya kanan kiri udah kebun semua. Setelah sampai di depan rumah Marcel, Sandy langsung aja tuh ketuk pintu. Setelah nunggu sekitar 5 menitan, si Marcel bangun. Dan disitu gue gak dibolehin buat cerita kejadian tadi. Karena takutnya Marcel jadi ikut takut. Karena dia penakut banget orangnya. Terus akhirnya kita bertiga lanjut jalan. Setelah beberapa waktu, akhirnya kita nyampe di tempat yang Marcel maksud. Kita nyampe di depan perumahan. Tapi di depan perumahan itu ada sawah dan jalan raya yang baru mau dibangun. Di situ pemandangannya bagus banget. Kita bertiga lagi nikmatin pemandangan itu. Tapi tiba-tiba, gue merinding dan rasanya pengen banget nengok ke belakang. Sandy tiba-tiba ngedeket banget nih di samping gue. Dan dia ngomong, pulang aja yuk, gue merinding nih. Perasaan gue yang pengen nengok ke belakang itu, akhirnya dengan berat hati gue nengok. Dan kalian tahu gue lihat apa? Ya, pocong. Di
situ gue shock dan campur takut. Sandy bilang ayo pulang sambil narik gue. Di situ gue teriak, dan anehnya si Marcel itu sama sekali nggak ngerespon teriakan gue. Dia cuma ngeliatin gue, terus ngeliatin ke arah sawah lagi. Terus gue teriak lagi, Sel, ayo lari, coba lo nengok di belakang lo. Terus dia nengok. Dia kaget, ketakutan di situ. Dia mau lari nggak bisa, nggak tahu karena apa. Akhirnya gue tarik si Marcel, kita semua lari pulang ke rumah Marcel. Si sosok itu, kalau bisa gue deskripsiin, itu mukanya hancur parah. Tingginya sekitar 2 meter. Dan jarak kita sama sosok itu 4-5 langkah. Gila, dekat banget kan? Lanjut cerita, kita udah balik ke rumah Marcel. Kita ditanya sama ibunya Marcel, kenapa lari-lari? Marcel jawab, kita ngeliat pocong di perumahan sana, Bu. Ibunya malah marahin kita bertiga. Sama siapa jalan-jalan sebelum azan subuh? Udah, duduk sini dulu, nunggu azan, baru kalian jalan-jalan lagi. Akhirnya, kita nurutin omongan ibunya Marcel. Selang beberapa waktu, sampai jam 5:30 pagi, kita baru jalan-jalan lagi dan balik ke tempat di mana kita lihat sosok itu. Dan ya udah nggak ada. Di situ cuma ada bapak-bapak penjual roti aja, dan itu lagi tidur. Sebenarnya kita mau nanya, sejak kapan bapak ini tidur di sini? Karena paginya waktu kita lihat sosok itu tuh nggak ada orang sama sekali. Mungkin sebelum itu kali ya, dia udah tidur di situ duluan dan nggak ada sosok itu. Gitu. Nah, jadi gitu guys, cerita gue yang gue alamin sendiri. Kalau menurut gue ini serem karena gue lihat nyata ya guys, gue lihat langsung. Gimana kalau menurut kalian?